Baik, untuk membedah jalannya debat yang tadi sudah beberapa jam berjalan ya, kita akan perkenalkan dulu juru bicara dari masing-masing pasangan calon yang sudah hadir di studio. Ada Mas Gilbran M. Nur, juru bicara dari pasangan Lulu Lukman. Mas Gilbran, terima kasih bertahan di studio ya. Siap, Mas Indra. Dan kemudian ada Mas Hendy Stiono, juru bicara dari pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak. Mas Hendy juga terima kasih sudah bertahan di sini. Lalu ada Mas Abdul Aziz, juru bicara dari Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Mas Abdul Aziz, terima kasih masih bersama kami. Dan saya juga bersama dengan analis politik Adi Prayitno yang juga bertahan sejak tadi menyaksikan debat. Mas Adi, belum ngantuk ya Mas Adi ya? Oh aman Mas. Kalau enggak nanti pembahasan tentang Sumenep ini enggak ada detil nanti kita cerita. Tapi Mas Adi, debat terakhir ini, bagaimana secara umum Anda melihat? Apakah debat ini terlihat atau bisa membuat masyarakat Jawa Timur langsung menjatuhkan pilihan dan ada sesuatu yang signifikan begitu? Mas Adi, tapi saya tahan dulu ya, sorry. Mas Adi, kita lihat dulu konferensi pers dari lokasi debat berikut ini. Oleh karena itu, terima kasih Pak Sekjen, Ketua Umum dan juga Ketua DPW Gus Salim dan seluruh para kader, para pejuang, anggota fraksi dan juga relawan di seluruh penjuru Jawa Timur ini. Kita hadir bukan untuk seorang nama bernama Lulu dan juga Mas Lukman, tetapi ini adalah mewakili sebuah harapan bahwa Jawa Timur ini bisa jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih adil, jauh lebih makmur, dan khususnya mempertimbangkan sebuah kebijakan yang akan diunduh, yang akan dipanen oleh anak-anak muda kita pada tahun-tahun panjang yang akan datang. Saya kira ini jangan lupa tanggal 27 November membuat perubahan kecil hanya dengan hitungan detik, tetapi kita akan menentukan masa depan Jawa Timur untuk 5 tahun yang akan datang jauh lebih baik. Dan bahkan saya bisa jamin bukan hanya untuk 5 tahun, tetapi Jawa Timur yang memiliki masa depan hingga 25 atau bahkan 50 tahun yang akan datang yang jauh lebih kuat dan juga lebih tangguh sebagai provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, teman-teman ada pertanyaan? Ya, baik, itu tadi konferensi pers dari pasangan calon nomor urut 1 Lulu dan juga Lukman. Kembali ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat debat malam hari ini? Ya saya kira masih tensinya datar ya sebenarnya. Kalau paslon tapi pesan-pesannya cukup nyampe nggak? Kalau tensinya memang datar tapi pesannya pada nyampe semua, mungkin masyarakat Jawa Timur juga akan bisa clear memilih. Kalau bicara tentang pesannya sampai pasti sampai. Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh ketiga paslon ini kan sudah sering sekali didengarkan secara terbuka, baik doorstop ataupun melalui informasi-informasi media online. Ya. Bahkan potongan-potongan YouTube kan sering mengamplifikasi bagaimana stressing masing-masing kandidat ini kan sering didengarkan. Bahkan saya saja kan hampir tiap hari mendengarkan potongan Bu Khofifah, Kodem Bu Risma, termasuk Bu Lulu ya. Nah yang ingin saya katakan adalah, saya kira memang ada dua posisi yang berbeda-beda. Kalau Bu Khofifah dan Emil ini kan cenderung menyampaikan success story, pengalaman politik mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur 5 tahun yang lalu. Sementara dua penantang yang lain ini kan relatif lebih agresif memberikan catatan-catatan kritis. Ya pasti yang dikritik itu adalah soal bagaimana disparitas pembangunan yang tidak merata, termasuk misalnya distingsi yang cukup jauh ya antara kota dan pedesaan, termasuk misalnya infrastruktur yang tidak merata dan seterusnya. Kalau kita mengacu pada dua debat sebelumnya, terutama Bu Lulu ini kan tampil sangat agresif dan terkesan nothing tulus ya. Ini kalau ibarat main bola semacam Barcelona total football, jadi dari awal sampai akhir nyerang terus. Tapi saya nggak tahu Mas Gilbert, kenapa per hari ini kita tidak melihat Mbak Lulu agresivitas Bu Lulu seperti biasa tadi, makanya saya tanyain itu tadi. Mungkin untuk menghindari ya tensi-tensi yang agak kurang diminati, karena harus diakui pemilih kita secara umum di Jawa Timur khususnya tidak terlampau suka dengan personifikasi politik yang agresif, karena itu dianggap kurang santun, kurang baik dan seterusnya. Padahal esensi debat itu adalah saling menegasi. Esensi debat itu adalah saling menunjukkan. Tapi memang kelihatan ngeremnya tadi Bu Lulu ya, ngerem ataukah memang sedang nggak mood gitu? Itu pilihannya paling cuma itu. Kalau kita yang melihat dari jauh kayaknya memang agak sedikit ngerem. Ini bukan Bu Lulu yang biasanya kita lihat debat 1 dan kedua ya. Iya, ini bukan Bu Lulu yang sesungguhnya. Ini pasti ada sesuatu yang sedang ingin dikomunikasikan kepada publik. Intinya adalah
sehebat apapun bahasa komunikasi politik itu, tapi kalau pesannya tidak sampai ke masyarakat, ya saya kira itu akan menjadi percuma. Kalau dari Bu Risma tadi gimana kita Anda melihatnya? Bu Risma Sebelum saya kita kira ke di perdebatan, petahana tanda kutip ya. ya Bu Risma di debat yang terakhir saya kira relatif tampil lebih baik dari yang sebelumnya. Data-data kemudian positioning, termasuk bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan itu jauh lebih konkret dibandingkan dua debat sebelumnya. Misalnya Bu Risma bicara tentang bagaimana keberpihakannya terhadap petani. Bu Risma juga menunjukkan betapa memang ada pembangunan-pembangunan yang selama ini tidak bisa disentuh secara maksimal. Overall kalau kita jahit satu persatu Mas, ini persoalan apa yang didiskusikan malam ini, paslon 1, 2, dan 3, siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur, insya Allah aku yakin Jawa Timur itu akan mantap semantap-mantap. Kalau dilaksanakan semuanya ya? Kalau dilaksanakan semua. Karena tadi bicara tentang banjir ya, saya kira semua paslon hampir sama. Misalnya terkait dengan keberpihakan kepada petani, Risma, Lulu, termasuk Khofifah sama. Jangan sampai misalnya petani itu sulit, melarat, kemudian kekeringan, pupuk mahal, kan semua bicaranya sama. Termasuk soal transportasi yang kemudian itu efektif ya, mengurangi kerusakan lingkungan dan seterusnya. Hampir sama dan hampir beririsan satu sama yang lain. Memang ada stressing pada data-data yang kemudian bisa ditunjukkan. Tapi sekali lagi bagi saya tidak ada silang pendapat yang begitu ekstrim seperti tadi malam dalam Pilgub Jakarta. Tapi memang dari misalnya. mungkin atau bukan survei atau mungkin pengamatan lah ya dari Mas Adi melihat apakah memang pemilih Jawa Timur itu tidak suka dengan politisi yang tadi disinggung Mas Adi bahwa lebih kelihatan dominan atau keras menegasi gitu. Tradisi politik kita secara umum adalah tradisi politik Jawa. Jadi kalaupun toh ingin mengkritik, jangan kelihatan terlampau agresif. Ibarat orang nabok ya kelihatan pakai mencolek sebenarnya. Jadi data-data konfirmasi soal apa yang kurang selama pemerintahan petahana khususnya itu memang lebih suka disampaikan secara elegan dan sedikit agak normatif. Kalau kemudian tampil secara lantang, memang publik kita sekalipun itu substansinya bagus, benar, cenderung itu dianggap agitatif. Makanya kalau kita melihat kecenderungan pasca Pilpres 2014, entah itu di Pilpres ataupun di Pilkada, kan cenderung semua calon itu mau baik-baik saja tampilan politiknya. Termasuk di Pilgub Jakarta semalam, semua ingin kelihatan tampil seperti malaikat. Padahal saya hakul yakin hati dan pikirannya bergemuruh Pak. Melihat bagaimana kekurangan dari masing-masing calon, tapi itu ditahan. Saya menduga sepertinya saya menduga Bu Lulu sepertinya juga ngerem supaya tampilan politiknya tidak seperti debat pertama dan kedua. Saya kira di situ poinnya Mas. Tapi overall secara substansi, secara posisi dan penyampaian ya saya kira memang ritme politiknya hampir sama, beririsan dan saling bersinggungan satu sama yang lain. Tak ada sesuatu yang prinsip yang kemudian membuat terbelalak mata atau telinga semakin ingin mendengar lebih dekat gitu ya. Seperti yang sering kita kutip sebenarnya, bahwa percikan api itu kan muncul kalau ada dua kayu yang bersilang dalam satu tungku. Malam hari ini tidak ada silang kayu dalam satu karena tungku. Mungkin tidak mau munculkan api. Walaupun Bu Lulu terlihat berusaha mengerem, tapi sebenarnya di segmen awal saat penyampaian visi ada itu yang cukup keras, yaitu apa nih? Prof gagal mengelola sampah. Itu ada sebenarnya. Tapi saya mulai dari Bu Risma dulu ya. Mas Gilbert biar siap-siap dulu. Bu Risma menarik ini. Di awal langsung mengatakan dengan tidak ada lagi petani yang menangis karena kemarau. Tidak ada lagi warga yang menangis jika kemarau datang. Tapi lihat dulu ya Pak Abdul Aziz, kita tahan dulu, kita lihat dulu konferensi pers dari pada saat lokasi debat Bu Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana kita semua saling menjaga suasana guyub rukun. Semua berjalan dengan kedamaian dan kesejukan. Dan secara khusus tentu kami menghimbau relawan antar paslon. Ini menjadi penting untuk bisa membangun suasana yang kondusif pada proses Pilkada serentak 27 November yang akan datang. Intinya itu, dan kami tentu bersama dengan seluruh elemen masyarakat Jawa Timur kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses kami berkeliling bersapa ada elemen tertentu yang mungkin sedang belanja di pasar sedikit terganggu karena kami kebetulan sedang bersambang di pasar tertentu. Begitu juga Mas Emil yang juga
bersama-sama kita bersambang ke titik-titik tertentu yang kemungkinan kemudian berdampak pada kurang lancarnya lalu lintas atau kurang lancarnya seluruh proses transaksi di berbagai pasar yang kami kunjungi. Tentu kami pertama menyampaikan terima kasih semuanya, dan yang kedua mohon maaf jika ketika kami melakukan aktivitas kaitan dengan Pilgub Jawa Timur ini ada hal yang mungkin mengganggu kelancaran di titik-titik tertentu. Saya rasa itu, terima kasih semuanya. Gunakan hak pilih ke TPS 27 November yang akan datang. Mas Emil mungkin? Mungkin buat Mas. Iya. Baik, sudah kita simak ya pernyataan dari Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur nomor urut 2. Silakan Pak Abdul Aziz tadi menanggapi bahwa Bu Risma di awal langsung menyebut tentang soal petani tidak menangis lagi saat kemarau datang. Apakah itu yang menjadi poin utama dalam debat terakhir Bu Risma dan juga Gus Hans ini? Iya, Mas Indra. Jadi kalau bicara Ibu Risma, tipologi ceplas-ceplos itu sudah biasa ya, dan dilekatkan kepada beliau. Ya. Dan beliau itu kan memang tipologi yang sejak 2010 sampai 2020 bahkan sampai ke Mensos itu adalah tipologi yang biasa kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu. Dan beliau itu paling tidak bisa itu melihat kenyataan-kenyataan yang tidak ideal ya. Masyarakat yang kemudian menangis, masyarakat yang merasa kekurangan dan seterusnya. Dan itu hampir di setiap pertemuan tatap muka itu terus dilakukan oleh Bu Risma, bahkan ditabulasi di banyak tempat itu. Itu artinya apa? Itu ada keseriusan, ada ketulusan dari seorang Risma dengan Gusan begitu untuk kemudian mencari solusi-solusi alternatif. Karena memang Ibu Risma itu dikenal memberikan solusi. Dia kalau ada masalah itu pasti akan memberikan solusi. Maka tidak heran ketika di mobil beliau itu sampai hari ini keliling kemanapun itu yang namanya sepatu bot, yang namanya sapu, yang namanya Selalu ada ya? Selalu ada. Sampai sekarang gitu? Sampai sekarang. Jadi beliau begitu jalan kemudian ketemu sesuatu yang tidak beres, beliau minta berhenti dan langsung turun dan langsung dikerjakan. Itulah seorang Risma memang. Jadi artinya ketika di Surabaya dahulu 2010 sampai 2020 itu kan selalu bekerja dan tidak mau pekerjaan itu kemudian selalu tertunda. Tiba-tiba terlihat nyapu jalan itu kan ya? Tiba-tiba Melakukan hal itu yang kemudian kadang didefinisikan itu adalah sebuah pencitraan. Tetapi itulah naluri seorang Ibu Risma yang memang keibuannya itu sangat terlihat di publik. Makanya kemudian tidak mengherankan ketika jantungnya Jawa Timur, Surabaya yang dipimpin oleh Bu Risma itu kemudian mendunia dan kemudian diminta bicara di forum PBB. Bagaimana kemudian menyelesaikan jalan ambles dalam waktu 4 hari. Itu lebih hebat dari Jepang sekalipun gitu kan. Baik. Itu nanti kita lanjutkan lagi. Saya ingin tanya, berarti persoalan kemarau ini memang menjadi catatan Bu Risma dan sudah menemukan sepanjang kampanye ini ya, kemarau dan petani kesulitan karena kekeringan dan lain sebagainya. Nanti kita lanjutkan, kita harus jeda dulu dan tetaplah bersama kami pemirsa di live event bedah debat Pilkada Jatim ketiga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.